Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Sabrina YouTube. Apa kabar sobatku semua? Saya berharap kalian semua dimanapun berada dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobatku, pada perjumpaan kita sebelumnya kita telah membahas tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi janji saya, yaitu ingin bercerita tentang kisah masa-masa kecil Nabi Muhammad SAW. Baik, kita langsung saja dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita ketahui bersama, di dalam Islam Nabi Muhammad SAW itu diketahui sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membenarkan dan menyempurnakan agama-agama samawi terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40 yang artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadiran sosok Nabi Muhammad SAW adalah bentuk karunia bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan alam pun menyambut dengan gembira hal tersebut. Dalam kisahnya, Nabi Muhammad dilahirkan yatim di rumah Abu Talib yang terletak di perkampungan Bani Hashim. Ayahnya yang bernama Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan Siti Aminah. Selama 3 hari Nabi Muhammad SAW disusui oleh ibunya, yaitu Siti Aminah. Ketika kecil, Nabi Muhammad SAW tumbuh dan menjalani hidup layaknya seorang anak kecil pada umumnya. Namun karena dulu tradisi Quraisy masih melekat, maka pada hari ke-18 seusai Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad, anaknya itu harus disembunyikan ke pedalaman dan baru dikembalikan ketika Nabi Muhammad SAW ini berusia 8 atau sekitar 10 tahun. Dengan adanya tradisi Quraisy tersebut, berarti Nabi Muhammad SAW ini tidak merasakan kasih sayang seorang ibu kandung sejak kecil hingga berusia 10 tahun. Akan tetapi, ia ini justru merasakan kasih sayang itu dari Halimah binti Sya'diyah. Rasulullah tinggal bersama Halimah binti Sya'diyah selama 3 tahun yang berasal dari Bani Sya'ad. Nah, lewat kasih sayang Halimah ini, Nabi Muhammad SAW bisa tumbuh dan mengisap nutrisi dari wanita tersebut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW pun saat itu tumbuh menjadi anak yang cepat dan tanggap, selalu membantu temannya, bersikap baik, jujur, dan alhamdulillah dia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah kecerdasan yang luar biasa dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Bahkan
dia juga pandai berbisnis. Pada saat Nabi Muhammad SAW ini berusia sekitar 8 tahun, ia telah melakukan bisnis pertamanya, yaitu dengan mengembala kambing. Beliau mendapatkan upah beberapa kirat dari penduduk Mekah. Nah, uniknya lagi saat berada di pangkuan Halimah ini, Nabi Muhammad justru tidak suka bermain tanah ataupun menyantap makanannya dihinggapi lalat. Begitupun saat dia diasuh oleh sang paman Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW sangat menyukai kebersihan dan selalu berpenampilan sebaik mungkin. Sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dagang Rasulullah SAW ini dimulai saat beliau berada dalam asuhan pamannya, yaitu Abu Thalib. Berdagang merupakan profesi kebanyakan penduduk Mekah pada saat itu, dan Abu Thalib adalah pedagang yang sukses dan dihormati. Sebelum Abu Thalib ini, saat itu dia telah merencanakan untuk melakukan perjalanan bersama sekelompok pedagang lainnya. Namun tiba-tiba ponakannya yaitu Muhammad SAW ini datang merangkulnya, sehingga Abu Thalib ini merasa iba melihat ponakannya tersebut, sehingga dia mengajak Muhammad SAW ini ikut berdagang ke Syria. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak kecil Rasulullah SAW ini terkenal rajin dan percaya diri. Beliau ini juga dikenal karena kejujurannya, dan penduduk Mekah memanggil beliau dengan sebutan Asyidik atau orang yang jujur, serta dipanggil juga sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Nah, saudaraku, dari sang paman inilah Muhammad SAW ini berkenalan dengan dunia perdagangan untuk pertama kalinya, hingga Muhammad SAW tumbuh dewasa di bawah asuhan Abu Thalib dan terus belajar mengenal bisnis perdagangan dari pamannya ini. Demikianlah saudaraku cerita singkat tentang kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad sewaktu kecil sampai dia mengenal yang namanya bisnis perdagangan. Adapun hikmah di balik kisah ini, semoga kita bisa memetik manfaat dari amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik sobatku, dan saya akhiri perjumpaan kita kali ini. Semoga konten yang saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi motivasi untuk perjalanan kehidupan kita ke depannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Dan sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and share.